Tahun 2024 menjadi tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Prestasi gemilang yang diraih timnas Indonesia di berbagai level, baik senior maupun junior, telah menarik perhatian dunia. Beberapa faktor kunci di balik kesuksesan ini adalah persiapan yang matang, strategi yang baik dari para pelatih, manajemen skuad yang luar biasa dari PSSI, hingga datangnya para pemain keturunan dengan kualitas yang mengesankan. Hal yang menjadi menarik karena saat ini semakin banyak pemain keturunan ingin bergabung ke timnas saat prestasi skuad Garuda makin mentereng di level Asia. Lantas siapa sajakah sosok terbaru yang mengutarakan keinginannya untuk gabung timnas dan siap membela tim Garuda? Berikut ulasan selengkapnya. Dulu, proses naturalisasi pemain keturunan seringkali menemui jalan buntu. Berbagai kendala birokrasi dan persyaratan yang rumit membuat banyak talenta muda berdarah Indonesia enggan untuk membela tanah air. Kalaupun ada, kadang kualitasnya biasa-biasa saja. Seperti Johnny van Beukering yang hanya bisa mencatatkan 2 assist untuk timnas Indonesia tanpa sekalipun mencetak gol. Tony Kusel hingga Ruben Warubaran. Tapi semenjak Erick Thohir mengambil alih kursi pimpinan PSSI, cerita pemain keturunan yang datang berubah 180 derajat saat para pemain bintang Eropa yang tengah dalam form terbaiknya mau membela timnas Indonesia. Sebut saja Nathan Chuaon, Justin Hubner, Jay Itzes, Tom Haye, hingga Calvin Verdong. Mereka adalah para pemain bintang di Eropa yang telah dan punya potensi bersinar di Eropa. Dengan deretan pemain keturunan yang ada, tak bisa dipungkiri prestasi timnas juga ikut meningkat. Tahun 2024 telah membuktikan bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Timnas kita mampu mencapai prestasi tinggi, mulai dari junior hingga senior, seperti semifinal AFF U16, juara AFF U19, semifinal Piala Asia U23, dan lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Di mana prestasi-prestasi inilah yang kemudian meningkatkan daya tarik sepak bola Indonesia di mata dunia, termasuk para pemain keturunan. Banyaknya pembicaraan soal timnas Indonesia yang membanggakan, membuat banyak bintang berdarah Indonesia lainnya ingin berkontribusi untuk negara leluhur mereka. Hal ini membuat PSSI memiliki makin banyak opsi pemain yang bisa didatangkan di skuad tim Garuda, termasuk baru-baru ini ketika ada beberapa pemain yang secara terang-terangan mengatakan ketertarikannya untuk bergabung ke timnas. Riku Matsuda. Nama pertama yang baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk bergabung ke timnas Indonesia adalah Riku Matsuda. Sebagai informasi, Riku Matsuda adalah seorang pemain sepak bola yang memiliki darah Indonesia dan Jepang, di mana ayahnya berasal dari Indonesia. Dalam video yang dipublikasikan oleh Score ID, ia menjelaskan jika tertarik untuk bermain di Indonesia, baik di level klub maupun tim nasional. 今はとてもインドネシア代表としても戦いたいと思いますし、インドネシアのリーグに来て活躍する姿っていうのはもうサポーターたちにファンの方たちに見せてあげたいなっていうふうには思います。ジャカルタのチーム、ペルシーは一緒に何回か聞いた。Sebagai pemain sepak bola, Rico sendiri sejatinya punya track record yang cukup apik. Ia adalah pemain yang bisa bermain sebagai fullback kanan atau gelandang kanan dan memiliki pengalaman panjang untuk bermain di kompetisi elit J-League. Musim lalu, ia bermain bersama Gamba Osaka dan jadi salah satu pilihan utama meski akhirnya cedera memaksa ia cukup lama absen. Namun di sisi lain, usianya yang sudah tidak muda lagi yakni 32 tahun bisa menjadi kendala dalam beradaptasi dengan ritme permainan yang cepat dan intens dari Coach Shin Taeyong. Ya, pada akhirnya akan ada di keputusan Coach Shin, apakah dia akan membawanya untuk jadi pemain yang dinaturalisasi atau tidak. Tristan Shankuisen. Memiliki oma atau nenek yang berasal dari Indonesia, Tristan mengaku jika ia siap membela timnas Indonesia.
Tristan ini adalah pemain yang baru berusia 20 tahun, berposisi sebagai gelandang dan bermain untuk tim Fortuna Sittard. Meski masih muda, ia telah ditarik oleh tim senior Fortuna Sittard untuk bermain di Eredivisie musim lalu. Hanya saja ia belum sekalipun diberi kesempatan bermain. Namun soal kualitas, pemain bertinggi 177 cm ini tidak perlu diragukan. Ia juga pernah bermain menghadapi Mikhailo Mudryk secara langsung. Seperti yang ia jelaskan dalam ceritanya, "Aku pernah bermain lawan Shakhtar Donetsk, saat itu Mudryk masih bermain di situ. Selain itu, Kai juga pernah lawan Anderlecht. Mereka juga lawan yang berat, ada banyak pemain bagus di klub itu. Aku menjalani seluruh jenjang usia, dan saat usia 17 tahun, sudah ikut latihan bersama tim senior." Tristan Schankhuisen, sumber bola.net. Mauro Zylstra. Nama selanjutnya adalah Mauro Zylstra. Striker muda ini adalah striker potensial di Liga Belanda. Musim lalu, target man yang masih berusia 19 tahun ini sukses mendulang 9 gol dan 1 assist di level kompetisi U21 bersama Nijmegen, di mana hasilnya ia jadi top skor kedua kejuaraan Liga Under 21. Penampilan mengesankan yang ditunjukkan oleh Mauro Zylstra itulah yang membuat FC Volendam U21 mengontraknya di awal musim ini, di mana di pramusim ia langsung sukses menunjukkan kelasnya saat menciptakan 2 gol di salah satu laga bersama FC Volendam. Jadi jelas, Mauro Zylstra adalah salah satu penyerang paling potensial di Belanda saat ini. Di mana menariknya, ia yang memiliki keturunan Indonesia mengungkapkan jika tak menutup kemungkinan ingin bergabung ke timnas Indonesia baru-baru ini. Saat ini sendiri semua masih dalam proses. Mauro ini masuk dalam list 10 pemain depan potensial yang ditulis Hamdan Hamidan, di mana menurut staf ahli Kemenpora itu, pihaknya sudah memasukkan nama Mauro Zylstra untuk segera diangkut ke Jakarta. Tiga pemain keturunan U19. Tak hanya menyiapkan timnas Indonesia senior dengan menambah para pemain yang sudah jadi atau matang, PSSI juga menyiapkan generasi timnas di usia yang lebih muda. Salah satunya mendatangkan pemain keturunan untuk timnas Under 20, guna membawa tim Garuda Muda masuk ajang Piala Dunia U20. Jadi setelah juara Piala AFF U19 baru-baru ini, timnas baru-baru ini dilaporkan tengah memproses perpindahan negara 3 pemain keturunan. Ketiganya yaitu Mauresmo Hinoke, winger dari tim FC Dordrecht, Dion Marks yang merupakan pemain dari Nijmegen, dan Tim Geypens dari tim FC Twente. Sebagai informasi, ketiganya ini sudah pernah main di timnas U20 saat menjalani pemusatan latihan di ajang kompetisi Toulon di Prancis beberapa waktu lalu. Tambahan 3 pemain tersebut akan jadi tambahan yang sangat menarik. Pasalnya kita akan menghadapi tantangan yang lebih besar, mulai dari kualifikasi Piala Asia U20 dan juga ajang Piala Asia U20 yang menjadi jalur timnas untuk bisa bermain di Piala Dunia U20. Ya, jadi itu cerita terbaru soal pemain-pemain yang mengutarakan keinginannya untuk bergabung ke timnas Indonesia. Hal yang kami pikir tak terlepas dari bagaimana prestasi timnas telah membuat banyak pemain keturunan terkesan. Cerita-cerita emosional pemain keturunan seperti Jan Schrijven, Tom Haye, hingga yang lain juga menginspirasi bintang keturunan lainnya untuk membela negara leluhurnya. Dan ini bagus, karena artinya persaingan akan jadi makin ketat yang diharapkannya akan memunculkan daya saing yang positif untuk tiap pemain. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.